Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Jemaah salat zuhur Masjid Salahuddin, Sivitas Direktorat Pajak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahihnya beliau bersabda, "Ana ibnu dhabihatain." Saya seorang anak dari dua ayah yang disembelih. Orang tua pertama Nabi yang disembelih adalah Ismail alaihi salam. Ibrahim sudah menikah lama dengan ibunda Sarah, wanita yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi adalah wanita yang mengambil 90% kecantikan wanita dunia. Sisanya 10% Allah bagikan kepada seluruh wanita dunia yang lain. Jadi Miss Universe itu tidak ada apa-apanya, Pak. Dan istri bapak apalagi istri kita juga nggak ada apa-apanya. Sungguh pun Ibrahim alaihissalam itu menikah dengan ibunda Sarah, wanita yang amat cantik. Namun Allah Subhanahu wa taala belum anugerahkan seorang anak. Ibrahim berdoa, doanya diabadikan dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak yang soleh. Ini doa yang diabadikan dalam Al-Quran menjadi teladan bagi kita. Jika di antara kita belum memiliki putra, belum punya cucu, maka inilah doa terbaik. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak yang soleh. Al-Quran tidak pernah menyatakan Rabbi habli minal walad atau minal aulad. Ya Allah, beri aku keturunan. Tidak. Kalau kita belum punya anak, kita berdoa tidak cukup sekedar punya anak. Tapi anak kita kalau bisa Rabbi habli minas salihin, dan harus bisa. Allah beri aku anak-anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim itu Allah kabulkan melalui kebaikan yang Allah tanamkan kepada hati ibunda Sarah. Karena ibunda Sarah mengizinkan kepada Ibrahim untuk menikah kembali. Menikah lagi lah, Pak. Mungkin bahasa kita begitu tuh. Akhirnya Ibrahim menikah dengan ibunda Hajar, fabasyarnahu bigulamin halim. Dari pernikahannya dengan ibunda Hajar, seorang babysitternya, lalu lahirlah seorang Ismail alaihissalam. As-Saffat ayat 101. Nah, ketika usia Ismail alaihissalam itu sudah mumayyiz, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana hitam, mana putih, ya, mana miras, mana bukan miras, Pak, mana holy wings, mana dirty wings, tuh Pak tuh. Ya, Ismail alaihissalam dan ibunya, ibunda Hajar, dipindahkan dari Aqsa ke kota suci Mekah menggunakan burak. Begitulah yang dijelaskan dalam tafsir At-Tabari. Burak Ibrahim alaihissalam adalah burak yang akan nanti digunakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Sampailah di kota suci Mekah waktu duha, karena berangkat dari Masjidil Aqsa-nya itu ba'da syuruk tuh Pak. Dalam At-Tabari dijelaskan itu Ibrahim langsung mendirikan salat. Tentu salatnya berdasarkan millah Ibrahim yang hanya berdiri saja. Kata Imam At-Tabari itu kalau waktu duha, kalau sholat duha kisaran 4 kali salam atau ke 8 rakaat tuh ya. Selesai Ibrahim melaksanakan sholat, lantas membuatkan tenda di pinggir Ka'bah. Tenda tersebutlah yang kemudian akan menjadi cikal bakal disebut dengan Hijr Ismail atau kamarnya Ismail alaihissalam. Setelah itu apakah Ibrahim kembali ke Palestina? Tidak. Apa yang dilakukan Ibrahim setelah itu? Al-Quran menjelaskan dalam Al-Baqarah ayat 126, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idha minal baiti wa Ismail
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika keduanya Ibrahim dan Ismail itu mendirikan Ka'bah. Kenapa disebut mendirikan? Karena memang Ka'bah dindingnya belum ada. Yang baru ada itu hanya fondasi saja yang dibuat oleh Adam alaihissalam. Burak itu berangkat dari Aqsa ke mana? Ke Mekah. Landingnya pas karena cahaya Hajar Aswad begitu kuat. Itu sebabnya maskapai pesawat malam sekalipun tuh Pak, dia nggak akan salah landing. Kenapa? Ada sinar tuh Pak. Mungkin belajar dari situ tuh ilmu apa itu angkasa pura tuh ya. Lalu selesai membangunkan rumah Ibrahim, rumah Ismail dan Bunda Hajar, apakah langsung pulang? Tidak, membangun Ka'bah. Berapa lama Ka'bah dibuat? Dalam tafsir At-Tabari yang dikuatkan oleh riwayat Ibnu Katsir, fi sittati ayyam, 6 hari. 6 hari. Tempat Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah seperti kita tahu adalah Maqam Ibrahim. Setelah 6 hari apakah Ibrahim pulang? Tidak. Diajak dulu istri dan putranya, kalau bahasa kita ini piknik dulu Pak, pelesiran dulu. Cuma pelesirannya kemana? Ke Disneyland? Bukan. Ke Masyairul Haram. Tempat yang pertama kali dikunjungi adalah Arafah. Berangkat dari Mekah itu ba'da syuruk ya, sekitar waktu duha berangkat ke Arafah. Di Arafah berapa lama? Sampai asar. Nah, ketika asar itulah Ibrahim alaihissalam mengucapkan sebuah kalimat yang dijadikan kalimat itu menjadi fondasi. Mungkin kalau sekarang istilahnya fondasi ilmu tasawuf. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini pernyataan Ibrahim alaihissalam. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia mampu akan mengenal Tuhannya. Kenapa? Arafah inilah nak. Mungkin bahasa kita kalau ada dialog seperti itu ya. Nanti kemudian hari akan ada pelaksanaan wukuf. Semua orang bajunya sama, tidak ada yang berjahit. Semua dikumpulkan seperti nanti kita pada hari kiamat dikumpulkan. Maka keluarlah pernyataan Nabi Ibrahim, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita mengenal baju kita, diri kita hari ini, maka kita tidak, insya Allah tidak akan pernah salah. Karena suatu saat kita akan dikumpulkan, diminta pertanggungjawaban kita oleh Allah. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita mengambil hak orang, kalau kita melakukan tindakan buruk dan lain sebagainya, itu semuanya ada pertanggungjawabannya. Maka keluarlah statement tadi, orang yang kenal diri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena setiap diri dipertanggungjawabkan. Menjelang tenggelam matahari, berangkat menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah itulah Ibrahim alaihissalam bermain-main dengan Ismail hingga tidurnya telat. Karena tidurnya telat, bangunnya pun telat. Sehingga qiyamul lailnya pun telat. Dalam mimpi itulah yang telat tersebut, Ibrahim alaihissalam diturunkan wahyu dalam mimpinya. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, itulah wahyu. Ya, tapi mimpi itu tidak langsung dijelaskan oleh Ibrahim kepada putranya, nanti dijelaskan di Mina, Pak. Jadi kalau ditanya Ibrahim itu bermimpi menyembelih putranya Ismail di mana? Maka jawaban hadis nabinya itu di Muzdalifah. Makanya itu ada apa istilah mabit sebentar, Pak, tidur sebentar. Nah, kenapa sampai mimpi itu muncul, Pak? Karena saking nyenyaknya tidur. Saking nyenyaknya tidur, bangunnya telat, otomatis qiyamul lail telat. Maka disyariatkan penyembelihan. Allah itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pencemburu berat. Kau, aku yang ciptakan, aku yang rawat, aku yang kasih rizki. Tapi kenapa kau lebih mencintai, lebih care kepada makhlukku? Mungkin bahasanya begitu tuh Pak. Dulu sebelum kau punya Ismail berdoa sujud kepadaku. Tapi sekarang setelah ada Ismail, kau sampai telat sholat. Sebetulnya siapa yang lebih kau cintai? Ibrahim, aku atau makhlukku Ismail? Begitu tuh Pak. Ya Allah itu pencemburu berat. Samalah dengan istri kita itu. Bang, kalau abang cinta aku, ceraikan istri kedua abang. Kan begitu tuh Pak. Allah itu lebih pencemburu ketimbang istri kita Pak. Mimpi itu, kata Ibnu Katsir dan Ibnu Hisham,
dalam surah Nabawiyah itu muncul kenapa? Karena realisasi ketauhidan, Pak. Ini sesuai dengan topik kita ya. Makna keesaan itu Pak dalam akidah. Esa itu bukan satu, betul nggak? Kalau satu ada nol, ada zero. Ada 0,1, ada 1, ada 1,0, ada 2, ada 3, ada 4. Kata ahad, Pak, itu esa tunggal. Kata ahad tidak pernah algoritmanya itu nggak bisa kepada selain Allah. Qul huwallahu ahad. Nggak ada qul huwallahu wahid. Ada tuh. Jadi ahad itu angka yang relasi kuantitatifnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pencemburu berat. Maka ketika telat sholat, Ibrahim, siapa yang lebih kau cintai? Itu sebabnya Nabi kita Muhammad SAW setibanya di distrik Kuba, lalu membangun sebuah masjid yang Nabi bangun pertama kali oleh Nabi, lantas disyariatkan sholat Jumat untuk pertama kali. Selesai sholat Jumat itu keluar hadis dari Nabi dalam riwayat Muslim. Apa kata Nabi? Setelah sholat Jumat ini, aku bermohon kepada Allah tidak ada di kalangan umatku seorang ayah menyembelih putranya. Kita Pak dalam seminggu Pak, belum tentu sholat berjamaah. Betul nggak? Belum tentu sholat di awal waktu. Tapi dalam satu minggu dipastikan Pak hari Jumat, kita sholat di awal waktu pasti berjamaah. Betul nggak? Makanya dulu ketika kita lagi kredit sholat Jumat, Pak, masa COVID lagi tinggi-tingginya kan, sempat muncul wacana bagaimana kalau sholat Jumat di beberapa kantor itu bergelombang, betul nggak? Karena tempat space-nya nggak cukup. Ini tabrakan Pak dengan hadis ini nih Pak. Berarti gelombang kedua nggak dapat dong. Itu waktu utama tuh Pak. Kata Nabi, setelah sholat Jumat ini, aku berharap kepada Allah, ya, kalangan umatku tidak ada seorang ayah menyembelih putranya. Kenapa? Karena sholat Jumat pasti di awal waktu. Pasti berjamaah. Ibrahim alaihissalam, kenapa mimpi itu muncul Pak? Dalam banyak riwayat, karena telat sholat. Berapa kali Pak kita telat sholat? Berapa kali kita masbuk? Pimpinan kita, tolong panggil si X, ada rapat. Tapi Bapak responnya setengah jam kemudian, 1 jam kemudian. Apa jadinya nasib kita Pak? Yang manggil Allah, Allah Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Ini maha big boss nih Pak nih. Coba Pak, pimpinan kita manggil Pak, nggak usah direspon. 5 menit, sekali-kali masbuk Pak. Masbuk merespon, apa itu, order pimpinan. Pak sekali-kali. Apa yang terjadi Pak dengan nasib kita? Apakah kita akan dipromosikan? Never. Ini Allah manggil kita, Allah Akbar, Allahu Akbar. Saya pernah ngisi kajian di salah satu kantor hebat Pak di Republik ini. Ya, pengajian waktunya mepet, mulai 11:30. Waktu zuhur itu kan mepet Pak. Dikumandangkan azan Allah Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, Bapak Ibu mohon maaf, kita harus break dulu. Kita harus sholat berjamaah. Mohon maaf Ustaz, saya jam 12:30 ada acara lebih penting ketimbang sholat. Oh Allahu Akbar. Saya bilang, acara apa itu Pak? Saya nggak perlu jelaskan detail Pak ya. Acara apa tuh Pak? Dengan tegasnya beliau menjawab XXXX bla 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 bla. Akhirnya, jadi ceritanya saya memberikan manasik haji Pak. Beliau balok 3 Pak. Ada lebih penting Ustaz ketimbang sholat. Ceritanya selesai manasik, seminggu kemudian kita berangkat haji Pak, 2019. Kami tinggal di Pullman, Zamzam. Zamzam mungkin Bapak tahu Pak ya, di kota suci Mekah. Itu kan kalau turun Pak dari Zamzam, itu nggak usah masuk ke dalam, dari depan Ka'bah kelihatan Pak, betul nggak? Dari depan aja, jangankan dari depan Pak, dari luar haram, udah sampai masuk haram Pak, nggak kelihatan Ka'bah sama beliau. Mana mah Ka'bahnya, mana Ka'bahnya? Istrinya malu Pak, itu Ka'bah, di depan papi itu. Nggak bisa melihat Pak, Allah nggak ridho Pak, dilihat Ka'bahnya.
Kalau Bapak ingin tahu bagaimana realisasi ketauhidan, Bapak coba telat Pak, merespon order pimpinan. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail Pak karena telat sholat, telat qiyamul lail. Nah, karena memang qiyamul lail, tahajud itu syariat para nabi Pak. Dalam Sahih Bukhari ada babu man taraka lailatan aw lailataini minal qiyam. Ini bab menjelaskan ada satu atau dua malam Nabi tidak tahajud. Subhanallah. Bangun-bangun Bilal azan. Selesai tahajud, selesai sholat subuh, Nabi SAW zikirnya nggak biasa. Nabi biasa zikir setelah sholat, itu dalam Sahih Bukhari pendek. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi ketika malam itu Nabi nggak tahajud, zikirnya Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Inilah sayyidul istighfar yang dibaca pertama kali di muka bumi, Pak. Kenapa? Karena Nabi telah tahajud. Itu ada kalimat menarik betul. Abu laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku kembalikan nikmat terbesar yang kau berikan kepadaku. Nikmat apa itu, Pak? Nikmat jadi nabi, Pak. Nikmat jadi nabi itu, Pak, selamat dunia, selamat akhirat. Tapi jabatan sebagai bukan nabi, Pak, bisa jadi selamat dunia, belum tentu akhirat. Sampai Nabi, ya Rab, saya balikin jabatan ini, nggak pantas saya jadi nabi. Allahu Akbar. Jadi Allah itu pencemburu berat. Ibrahim, sebelum kau punya Ismail, kau ibadah luar biasa. Tapi sekarang Ismail ada, kau telat menyembahku. Ini republik ini, Pak, merdeka, luar biasa. Betul-betul orang-orang yang paham dengan Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bung Tomo, 10 November 1945, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana beliau wafat, Pak? Di Mekah. Syekh Yasin Al-Fadani, orang Indonesia, Pak, yang jadi mufti di sana, beliau menyaksikan ketika makam Bung Tomo, Pak, digali untuk dipindahkan ke Indonesia. Jangankan jasad, kain kafan gak hancur. Kain kafan gak hancur. Oh, luar biasa. Karena paham betul. Semua itu kalau dengan akbarnya Allah nggak ada apa-apanya. Bahkan Inggris ketika itu, orang jenderalnya mati, Pak. Siapa? Pak Nabi. Hari ini coba kita lawan Inggris, berani nggak? Kita lawan Malaysia, lawan Thailand aja berat main bola, Pak. Hanya bisa kita kalahkan di mana? Di dangdut akademik. Subhanallah. Jadi di situ ada di kurban itu, Pak, itu nilai tauhidnya kencang betul. Bukan sekedar menyembelih kambing. Subhanallah. Dari Muzdalifah berangkatlah ke Mina sampai waktu syuruk. Nah, dibuatkanlah tenda Nabi Ibrahim yang untuk disiapkan untuk istrinya Hajar dan Ismail di Mina. Hari ini diabadikan, dibangunkan masjid yang cukup megah. Namanya Masjid Al-Khaif. Ya, nanti kami 10 November berangkat dengan tim peneliti UI. Saya setiap hari Sabtu jam 7 memberikan kajian Sirah Nabawiyah sudah 2 tahun, Pak, ya. Mudah-mudahan nanti jadi ensiklopedia. Tempat-tempat bersejarah akan kita jelaskan tuh, Pak, tuh. Karena memang kerajaan Arab Saudi dia agak kurang memperhatikan situs, Pak, ya. Agak kurang memperhatikan sejarah. Nah, ketika sudah dibuatkan tenda, Ismail diceritakan oleh ayahnya. Anakku inni ara fil mana. Sofat 101-110. Di malam ayah bermimpi melihat engkau. Adbahuka fanzur madza tara. Bagaimana sikap engkau Ismail? Apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan ayah. Apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Nah, dalam sejarah itu Ismail disembelih di mana? Di yang sekarang disebut Jumratul Aqobah. Itu tempat melempar paling jauh, Pak, dari Mina atau paling dekat dengan kota Mekah. Alasannya 2, kenapa? Karena kalau di depan rumah, Pak, seorang istri
itu paling terluka ketika anaknya dilukai, betul nggak? Kalau di depan rumah kelihatan dong sama istrinya, sama ibunya. Dan Ibrahim memang nggak cerita, Pak. Kenapa? Belajar dari Adam. Betul nggak? Adam alaihissalam terlalu banyak diskusi dengan istri itu, Pak. Tuh. Akhirnya masuk juga kan dalam perangkap tuh, Pak. Maka Ibrahim belajar dari Adam. Urusan rumah tangga, Pak, yang ada yang harus kita diskusi, harus kita musyawarah dengan istri, tapi ada yang nggak perlu kita diskusi, Pak. Ini kira-kira nih. Kalau Ibrahim diskusi dengan istrinya, Pak, jadi nggak Ismail disembelih? Jadi nggak kira-kira? Nggak bakal, Pak. Subhanallah. Pakai teori apapun tuh, Pak. Tuh. Ibrahim langsung tuh, Pak. Dibawa putranya paling jauh. Alasan yang kedua, karena setan mengganggu, Pak. Jangan sembelih Ibrahim. Tuh Ismail tuh luar biasa, lucu dia. Masa bertahun-tahun nggak punya anak. Dilempar. Pertama, jadilah jumratul ula. Lempar yang kedua, jadilah jumratul wusta. Subhanallah. Jadi nilai historis kurban itu dahsyat, Pak. Allah itu nggak mau diduakan, nggak mau ditigakan, diempatkan, apalagi dilimakan tuh, Pak. Cemburu berat. Tapi apa yang terjadi, Pak, ketika Ibrahim Ismail pasrah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. As-Saffat 105. Ketika Ibrahim pasrah, dia obey, follow Allah Subhanahu wa taala commands. Ya. Ketika Ibrahim dan Ismail sudah sama-sama pasrah, Pak, dan golok hendak ditempelkan ke leher, 106 As-Saffat. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dari atas langit ada suara, Ibrahim, Ibrahim. Maka sontaklah Ibrahim langsung mencari sumber suara di langit tersebut. Ketika dia melihat ke atas, hilang suara. Lalu dia kembali melihat putranya Ismail, wa fadainahu bidzabhin azim. Sudah bukan Ismail lagi, tapi domba kibas yang amat besar. Sudah Allah ganti itu, Pak. Rimpungan Ibrahim mencari anaknya kemana-mana sampai ke kota Mekah, balik lagi. Saya harus lapor sama istri kayaknya nih, kejadian ini. Pulang ke rumahnya, ternyata di depan rumahnya Ismail segar bugar sehat walafiat, Pak. Saking senangnya Ibrahim melihat Ismail sehat segar bugar, keluarlah dari lisannya doa yang Allah abadikan dalam Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus dari Ismail ini seorang nabi akhir zaman yang akan membacakan ayat-ayatmu, mengajarkan kitab sucimu dan hikmah, serta mensucikan seluruh umatnya. Subhanallah. Ada dua keuntungan ketika Ibrahim merealisasikan perintah Allah walaupun amat berat, Pak. Apa? Satu, Allah ganti Ibrahim dengan Ismail dengan seekor kambing, Pak. Tapi ada nikmat terbesar dari Ismail inilah Allah lahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Muhammad itu nikmat terbesar kemanusiaan, Pak? Disembelih Ismail, lahir Rasulullah kemudian. Maka kalau Bapak sembelih cuma 3 juta, Pak, wah nggak ada apa-apanya. Allah ganti 3 miliar, 30 miliar. Subhanallah. Jadi Ismail inilah yang maksud dengan hadis Nabi, ana ibnu dzabihatain. Aku anak dari seorang ayah, aku anak dari 2 orang ayah yang disembelih, tuh, Pak. Dari Ismail inilah lahir nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini menjawab seluruh statement ya para peneliti yang mengatakan yang disembelih itu bukan Ismail tapi siapa? Ishak. Kan begitu tuh, Pak. Tel Aviv 1985 dia bikin internasional Tel Aviv, Islamic International Tel Aviv University. Jadi Bapak jangan kaget nanti itu, Pak. Siapa di antara muridnya? Alumnusnya siapa? Al-Baghdadi. Itu apa tuh, Pak? Al-Baghdadi, ketua siapa tuh? Ketua ISIS. Tanya, di mana dia kuliah, Pak? Ya.
Tel Aviv Islamic International University itu Pak. Coba cek rekam jejaknya, digitalnya itu Pak. Makanya Cina itu Pak, dia nggak pakai Google kan, betul nggak? Dia bikin sendiri Pak. Rukun iman tuh Pak, cuma 6. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, malaikat, Rasulullah, hari kiamat, qada dan qadar. Nggak ada iman kepada Google Pak. Kita semua cari Google karena kita malas Pak, malas baca. Oleh Google Pak, jejak itu hilang tuh Pak. Dia muncul hanya 3 hari doang. Ya, ketika Al Jazeera membongkar biodata siapa? Al-Baghdadi. Alumninya itu Pak. Kajian-kajian dari Tel Aviv Islamic University, dia bilang yang disembelih itu siapa? Ishak, bukan Ismail. Tengok aja sejarahnya Pak, nggak usah pakai Quran. Pakai Quran pasti jawabannya jelas. Ya, Ishak dalam sejarahnya tidak pernah ke kota suci Mekah. Ini penyembelihan di mana nih Pak? Di Mina Pak. Ya, di Mina. Terus ketika Ismail disembelih, apakah Ishak sudah lahir? Belum. Coba lihat. Ya, 100 sampai 120 surat As-Saffat. Subhanallah. Jadi nikmat terbesar kemanusiaan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW itu lahir itu Pak dari Ismail alaihissalam. Disembelih lahir Ismail. Jadi Allah itu Pak, kalau kita berkurban nggak ikhlas sekalipun Pak, dibalikin, Bapak nggak ikhlas. Sampai memang betul berkurban itu hukumnya sunnah, nawarnya tuh Pak. Sampai nawar aja berapa nih harga kambing? 3 juta. Bagaimana kalau 500.000? Bukan nawar Pak. Walaupun nawar itu sunnah. Misalkan Pak, terpaksa kita udahlah 3 juta lah. Ikhlas kita. Dibalikin sama Allah. Allah menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail Pak. Pertama, Allah berikan dulu nikmat yang sepadan. Apa itu? Ismail Allah selamatkan. Betul nggak? Tapi ada nikmat yang paling besar. Lahir Rasulullah. Itu sebabnya berkurban secara Islamic jurisprudensi Pak, itu disyariatkan pasca perang Uhud. Kita kalah, nggak ada harta rampasan perang, ekonomi sulit tuh Pak tuh. Subhanallah. Nah, disitulah turun surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Datang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, ya Rasulullah, saya jangankan buat korban, buat makan aja sulit ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Oh sulit, betul. Tapi kau punya sahabat kaya. Ada Uthman, ada Abdurrahman bin Auf. Maksudnya apa Rasulullah? Pinjam Rasul. Pinjam akhirnya Pak Anas bin Malik. Pinjamlah ke Uthman. Ya Uthman, syariat kurban sudah Allah turunkan. Seperti kau tahu bagaimana kondisi ekonomiku. Disuruh oleh Rasulullah untuk pinjam. Baik. Berapa yang kau butuhkan? Seharga 1 ekor kambing saja wahai Uthman. Dikasih oleh Utsman, berangkat ke pasar, beli 1 ekor kambing atau domba, disembelih. Seperti itu. Setelah itu rezekinya seperti air bah. Seperti tsunami, Pak. Nggak ketahan tuh, Pak. Makanya kata Nabi, coba baca dalam Ibnu Katsir. Kita boleh di Uhud kalah. Tapi Islam harus sampai ke seluruh pelosok negeri, Pak. Seluruh semesta Islam harus sampai. Walaupun penaklukan Islam ya pada masa Rasul kan baru setengah separuh itu Pak ya. Boleh kita Uhud kalah, tapi harus sampai ke seantero, termasuk ke Mesir. Siapa yang mau investasi untuk penaklukan Mesir? Abu Bakar nggak angkat tangan Pak. Kenapa? Karena kalah kita di Uhud. Ya, apalagi beliau ketika perang Badar dikeluarkan seluruh hartanya. Sahabat nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Anas bin Malik. Ana ya Rasulullah. Semua sahabat Pak itu nggak percaya. Kenapa? Anas bin Malik Pak yang angkat tangan. Obe dia Pak. Duit dari mana Obe? Mohon maaf nih. Sampai sekelas Rasul aja kalau Bapak baca hadisnya Pak itu bisa tertawa tuh Pak. Dihampirinya Anas. Anas. Bahasa kita mungkin. Hello Anas. Sehat Anas.
Tertawa Anas, ya Rasulullah, bukankah kau syariatkan kurban? Kau suruh aku pinjam, lalu aku belikan hewan. Setelah itu rezekiku begitu melimpah ruah ya Rasulullah. Setelah Anas menjawab demikian, Allah turunkan surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan rezeki yang ia tidak sangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah sampaikan cita-citanya. Oh, subhanallah. Makanya dalam sejarah penaklukan sejarah Islam, Pak, ya, itu wilayah yang amat mudah ditaklukkan itu Mesir. Kenapa? Karena Anas pemilik tanah Mesir, 3/4 tanah Mesir milik Anas. Karena ketika pasukan Amr bin As yang berangkat dari Palestina atas perintah Umar bin Khattab, masuk Amr bin As ke Mesir. Apa kata orang-orang Mesir? Wahai sahabat Nabi Amr bin As, nggak usah kalian angkat senjata. Tanah kami, tanah Anas bin Malik. Paling gampang tuh Pak. Subhanallah. Kenapa? Udah dibeli semua sama Anas bin Malik tuh Pak. Paham Pak ya? Tadinya bukan siapa-siapa Anas bin Malik Pak, tapi dengan berkurban luar biasa. Kambing tiap tahun dikorbankan, domba tiap tahun dikorbankan, sapi tiap tahun dikorbankan, unta tiap tahun dikorbankan, kerbau tiap tahun dikorbankan. Nggak ada yang punah tuh Pak. Tapi dinosaurus Pak, tiap tahun nggak ada tuh kurban dinosaurus. Nggak mungkin pengen mewah tuh Pak. Tapi dinosaurus apa? Punah dia. Harta, dompet, deposito yang sering dikorbankan Pak, dia akan terus melimpah ruah. Mana qasat sadaqatan min malin. Uang yang dikeluarkan untuk sedekah nggak bakal berkurang. Subhanallah. Makanya Anas bin Malik Pak, modal kurban tapi berkahnya sampai ke anak cucu, cicit bahkan tuh Pak. Kalau Bapak baca preambul pembukaan konstitusi Mesir Pak, bifadlillahi wa bikaramati Anas bin Malikin alladhi awqafal ardal mas di ahli mas. Terima kasih kami kepada Allah dan kepada Anas bin Malik yang telah membeli tanah Mesir lalu diwakafkan kepada bangsa Mesir. Luar biasa. Makanya keluarga Anas bin Malik sampai sekarang Pak, luar biasa. Masih ada. Mungkin keluarga terkaya di Mesir Pak. Siapa yang keluarga coklat Pak. Punya pabrik coklat. Siapa yang pernah lihat coklat Lindt, L-I-N-D-T Pak, Lindt. Itu punya keluarganya Anas bin Malik Pak. Siapa nama keluarganya? Al-Fayed. Al-Fayed. Punya menantu namanya Lididai. Kawin dengan Dodi Al-Fayed. Saya ketika ngambil beasiswa postdoc di Cairo University, itu beasiswa dari keluarga Al-Fayed, dari coklat tuh Pak. Coklat se-Inggris Pak. Itu punya keluarganya Al-Fayed tuh Pak. Di Mesir juga sama, coklat se-Mesir itu Pak. Kalau kita di sini kan, kalau di Arab Saudi ada namanya Al-Baik, KFC, AW dan lain sebagainya. Di Mesir namanya Muslim tuh Pak. Muslim FC. Nah, itu keluarga Al-Fayed tuh Pak. Yang sama, maka dibuat franchise-nya di mana itu di Arab Saudi, bikinlah Al-Baik. Franchise-nya dari Mesir sebetulnya tuh Pak. Bayangkan modal berapa tuh Pak? 1 ekor kambing 3 juta. Makanya Anas bin Malik termasuk sahabat yang panjang umurnya. Anaknya paling banyak tuh Pak, 100 lebih tuh Pak. Kenapa? Karena uangnya berkah. Sehingga istrinya pun berkah, cabangnya di mana-mana. Subhanallah. Itu sebabnya kalau kita breakdown ke fikih madzhabul arba'ah, fikih mazhab keempat, kata Imam Hanafi, berkurban hukumnya wajib. Kata Imam Hanafi, Pak. 1 orang 1 ekor tiap tahun. Kata Imam Hanafi. Bisa dibaca dalam Al-Fiqhul Akbar dan Al-Mabsut. Mazhab Hanafi mewajibkan berkurban 1 orang 1 ekor setiap tahun. Imam Hanafi. Apa dalilnya? Dalilnya 2. 1, surat Al-Kautsar.
Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Al-Kautsar banyak. Kami nggak minta apa-apa. Kami cuma minta apa itu? Dua, satu puasa, satu sholat, yang kedua apa? Berkurban. Subhanallah. Ukurannya kapan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ketika dia punya apa itu? Punya harta satu ukuran zakat emas berapa? 80 gram. Bapak punya uang 80 gram, 80 juta, maka wajib, Pak. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat Anas bin Malik, man wajada sa'atan fil rizki falam yudhahi fala yuqarribanna musallana. Orang yang punya keluasan rizki tetapi dia tidak berkorban, jangan pernah dekati tempat sholat kami, Pak. Siapa? Hadis ini asbabul wurudnya, Nabi lagi khutbah Idul Adha. Tiba-tiba ada seorang datang telat tuh, Pak. Siapa yang telat itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik tuh, Pak. Datang telat. Kata Nabi, orang yang punya keluasan rezeki jangan dekati tempat sholat aku. Ya, kata Imam Baihaqi maknanya dua. Jangan sholat Idul Adha. Yang kedua, jangan pernah sholat di Raudhah. Jangan pernah sholat di Masjid Nabawi. 2019 saya haji itu, Pak. Dulu sebelum pandemi orang kan masuk ke Raudhah gampang. Kalau sekarang kan mesti pakai aplikasi Tawakkalna, ya. Betul ya? Ya, harus pakai aplikasi Tawakkalna. Ya, sama lah seperti beli Pertalite itu, Pak, ya. Pakai aplikasi itu, Pak, tuh. Nah, masuk ke Raudhah pun pakai aplikasi Tawakkalna, Pak. Susah betul. Nah, dulu nggak bisa, dulu gampang, Pak. Pas plus masuk aja tuh kan. Kalaupun kredit ya carilah waktu malam. Tapi ini waktu malam pun kosong, Pak. Ada jemaah saya nggak bisa masuk. Ketika masuk tiba-tiba sakit perut. Ya, besoknya ketika mau masuk tiba-tiba nabrak mushaf tuh, Pak. Mantus dia mesti merapikan dulu, nggak jadi. Sampai pulang ke Indonesia nggak jadi. Cerita ke saya, datang ke rumah. Ustadz, kenapa ya saya kok nggak bisa masuk ke Raudhah? Mohon maaf, Pak. Saya agak sensitif, Pak, ya bertanya. Bapak pernah berkurban nggak? Nah, itulah Ustadz. Saya belum pernah berkurban. Orang yang punya keluasan rezeki, kata Nabi, jangan pernah sholat di tempatku, katanya. Rasul nggak ridha itu, Pak. Allahu Akbar. Makanya ketika kita berhaji, Pak, bisa umroh, jangan menganggap kita orang mulia, Pak. Ada gurunya Imam An-Nawawi, Pak, namanya Imam Asy-Syairazi, menulis kitab Al-Muhadzab. Disyarahkan oleh Imam An-Nawawi menjadi Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab ensiklopedia terbaik paling lengkap dari hulu ke hilir membahas manasik haji itu kitab Al-Muhadzab, Pak, karya Imam Asy-Syairazi, gurunya Imam An-Nawawi, Pak. Tapi beliau, Pak, tidak pernah melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Padahal kita tahu manasik haji itu dari kitab Al-Muhadzab itu, Pak. Kenapa? Ketika mau berangkat, lihat ke kanan, tetangganya fakir miskin, Pak. Akhirnya bekalnya diberikan kepada tetangganya. Nggak jadi berangkat. Tahun depannya mau berangkat lagi, Pak, tetangga kirinya juga kelaparan. Berikan lagi bekalnya, Pak. Sampai wafat nggak jadi itu, Pak. Subhanallah. Gitu tuh ya. Kata Imam Hanafi, berkurban hukumnya wajib satu orang satu ekor tiap tahun. Dalilnya tadi ukurannya 80 gram emas, 80 juta. Kata Imam Malik, berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Satu orang, satu ekor setiap tahun. Dalilnya hadis Aisyah dalam Bukhari. Nabi haji wada. Sesampai di Mina, Nabi menyembelih satu ekor sapi. Kenapa? Karena istri beliau yang ikut 7 orang. Oh, berarti satu ekor kambing, satu orang. Satu ekor sapi, 7 orang. Ya, hadisnya sahih, Pak. Bukhari, Pak. Subhanallah. Bahkan ketika itu Nabi menyembelih lagi. Jadi setelah Nabi memotong satu ekor sapi, ya, 2/3 Nabi bagikan, 1/3 Nabi berikan ke istri-istrinya. Silakan. Kata Abdurrahman bin Abu Bakar, ini daging buat siapa, Dek? Kata siapa? Kata Aisyah, ini buat kakak dan yang lain, istri-istri Nabi yang lain, 7 orang.
Selesai itu Nabi menyembelih lagi itu satu ekor apa itu? Kambing tuh Pak. Aisyah tahu Pak. Diambil Pak golok yang hendak Nabi pakai untuk menyembelih kambing. Apa kata Aisyah sambil marah? What the maksud? We are seven katanya. Yang ke-8 siapa katanya? Cemburu maksudnya tak. Kata Nabi, "Lau kanatil ghiratu dzamban lam tala'atin nar." Andaikan cemburu itu dosa, neraka penuh isinya perempuan semua tuh Pak. Kata Nabi, "Li Khadijatil Kubra." Untuk Khadijahku. Karena itu berkurban untuk orang yang sudah wafat boleh nggak? Boleh. Itu dasar hukumnya tuh Pak. Paham ya? Kapan atau Imam Hanafi beliau mengatakan berkurban hukumnya sunnah muakkadah satu orang satu ekor ketika ia punya harta lebih sedikit dari harga kambing. Berapa di sini harga kambing? Panitia kurban 3 juta misalkan. Punya duit 4 juta sunnah muakkadah. Satu orang satu ekor setiap tahun. Bahkan kalau nggak punya pinjem sekalipun Pak. Karena sekarang kan lebaran Idul Adha tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Juli itu ya. NS ini kecepatan Pak, tapi masih lama juga tuh. Karena tanggal tengah-tengah nih Pak ya. Kalau memang tidak ada boleh pinjem tuh Pak. Seperti siapa? Anas bin Malik. Imam Syafi'i berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Satu orang satu ekor setiap tahun. Fatwa beliau ada 4 Pak. Ya, gradual, bertahap. Satu orang satu ekor setiap tahun. Sunnah muakkadah. Kalau dia nggak punya, satu orang satu ekor setiap tahun, satu ekor satu keluarga setiap tahun. Ini sekaligus klarifikasi Pak dari beberapa informasi yang beredaran di media sosial. Hukum berkurban satu orang, satu ekor, satu keluarga tiap tahun. Nggak begitu. Lihat dulu dong Hanafi, lihat dulu dong Maliki. Syafi'i ya berpendapat demikian. Kalau satu orang satu ekor, ya, tiap tahun nggak mampu, diturunkan. Dulu ada fatwa kedua, satu orang satu ekor, satu keluarga. Jika satu orang satu ekor setiap tahun nggak mampu, ada fatwa kedua. Baik kalau gitu satu ekor satu keluarga setiap tahun. Muridnya Al-Muzanni bertanya, guru, kalau satu ekor satu keluarga pun setiap tahun nggak mampu, bagaimana? Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa yang ketiga. Baik, kalau gitu satu ekor, satu keluarga seumur hidup. Bapak-bapak nggak boleh pakai fatwa Syafi'i yang jenis ketiga nih Pak nih. Enak betul Pak. Malah sebagian kita sibuk bukan berkurban, cari arang dan tusukan Pak. Ini Imam Syafi'i punya fatwa ketiga. Apa hadis Nabi-nya riwayat Aisyah? Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing gibas gemuk-gemuk dan bertanduk. 1 ekor untuk diri dan keluarganya, 1 ekor untuk umatnya. Imam Syafi'i pakai hadis ini. Hadis ini muncul Pak dalam ilmu hadis namanya syafaat sugro. Ini Nabi ini punya 2 syafaat. Syafaat sugro di dunia, syafaat kubro nanti pada hari kiamat Pak. Nabi sayang betul kepada umatnya. Nggak semua umatnya Pak mampu kurban. Kalau sampai wafat dia nggak mampu kurban, maka dikurbankan. Sudah dikurbankan oleh Nabi Pak. Makanya Nabi setelah menyembelih 1 ekor lagi untuk umatnya Pak, turun akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ar-Rauf itu nama siapa Pak? Nama Allah. Ar-Rahim itu nama siapa Pak? Nama Allah. Tapi diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa? Punya kecintaan kasih sayang yang amat luar biasa. Namanya syafaat sugro Pak. Tapi paham betul nggak semua umatnya mampu beli kambing, mampu beli domba Pak. Oleh Nabi sudah dikurbankan dahulu. Nabi juga paham syafaat sugro dalam ilmu hadis itu ada 1990 jenis syafaat sugro. Hadis salah satunya. Yang keduanya apa? Ada hadis Nabi. Nabi paham betul nggak semua umatnya bisa berhaji Pak. Betul nggak? Maka ada syafaat sugro. Apa itu? Man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian zikir, masuk waktu syuruk, sholat 2 rakaat, pahalanya apa? Seperti haji dan umroh. Bapak duit banyak, bahkan OHNA plus mampu. Nggak pernah haji. Kenapa? Mengamalkan hadis ini doang.
Mak begitu itu Pak tuh. Ya. Jadi Nabi paham betul nggak semuanya umat yang mampu berhaji itu Pak. Tapi ada syafaat sugro Pak, emergency exit tuh Pak. Wajib sholat subuh berjamaah, ya zikir, masuk waktu syuruk, sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umroh. Hadis ini nggak boleh dipakai oleh ASN Direktorat Pajak, nggak boleh. Subhanallah. Bahkan Al-Muzani, ya Rasulullah, bagaimana kalau 1 ekor 1 keluarga seumur hidup pun itu ada yang nggak mampu? Mungkin nggak Pak? Mungkin. Di Kongo Pak. Saya sempat jadi relawan, ya, salah satu lembaga, kemudian diikutsertakan dengan PBB ke Kongo Pak. Orang Kongo Pak, itu perwira-perwira UN habis makan dibuang ke tong sampah, itu makanan paling lezat. Allah Pak. Makanan paling lezat. Saking nggak punyanya. Maka Al-Muzanni murid Imam Syafi'i tanya, guru, andaikan 1 ekor, 1 keluarga seumur hidup pun nggak mampu, bagaimana? Apa kata Imam Syafi'i? Kalau gitu keluarganya suruh bantu motong, suruh bantu nyembelih. Kalau nggak mampu guru, bantu motong-motong lah, nyeset lah, nyincang-nyincang. Kalau nggak mampu guru, bantu distribusi. Masa kita, kalau asam urat gimana guru nggak mampu jalan? Bantu makan. Maka memakan daging kurban itu seperti pahala berkurban. Subhanallah. Ini orang Direktorat Pajak haram betul nih pakai fatwa Syafi'i yang keempat nih Pak ini. Begitu tuh Pak ya, semua gradual tuh Pak. Subhanallah. Terakhir Imam Ahmad bin Hanbal sama dengan Imam Malik, berkurban hukumnya sunnah muakkadah. 1 orang 1 ekor setiap tahun, bahkan pinjam sekalipun. Subhanallah. Begitu tuh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.